Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Rahmi dengan NIM 2102050062. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode simplex untuk memenuhi tugas mata kuliah program linier. Di sini saya akan membahas tentang apa itu metode simplex, langkah-langkahnya dan contohnya. Yang pertama dulu metode simplex. Metode simplex ini dia berhubungan dengan metode grafik. Metode grafik ini dia mempunyai batasan, yaitu hanya bisa dengan 2 variabel. Sedangkan metode simplex ini dia metode untuk mencari solusi optimal, maksimasi dan minimasi pada kasus dengan variabel 2 atau lebih. Jadi, kalau misalnya variabelnya lebih dari 2, maka dia tidak bisa menggunakan metode grafik, tetapi menggunakan metode simplex. Langkah-langkah metode simplex, yang pertama, merubah bentuk umum menjadi bentuk standar. Yang kedua, membuat tabel simplex, dan yang ketiga, melakukan iterasi. Lebih jelasnya, kita akan melihat contohnya dengan mengaplikasikan langkah-langkah metode simplex. Baiklah, kita akan melanjutkannya ke contoh soal. Contoh soalnya bentuk umumnya adalah Z min sama dengan 8x1 tambah 9x2 tambah 4x3. Jadi fungsi kendalanya itu adalah x1 tambah x2 tambah 2x3 kurang dari atau sama dengan 2. Yang keduanya 2x1 tambah 3x2 tambah 4x3 kurang dari atau sama dengan 3. Ketiga ada 7x1 tambah 6x2 tambah 2x3 kurang dari atau sama dengan 8. Jadi x1, x2, x3 nya itu kurang dari atau sama dengan 0. Nah, jadi kita akan masuknya ke bentuk standarnya. Bentuk standarnya itu adalah Z min 8x1 dikurang 9x2 dikurang 4x3 sama dengan 0. Fungsi kendalanya, di fungsi kendalanya itu kita tambahkan dengan variabel slack, yaitu S1, S2, dan S3. Terus, untuk kita merubah ke bentuk umum ini, kita harus ada langkah-langkahnya. Ada pakai nilai ruas kanan setiap kendala non negatif, fungsi kendala berbentuk persamaan. Jadi, tadi kan persamaannya kurang dari atau kurang dari atau sama dengan. Kita ubahnya ke persamaan sama dengan, dan kita tambahkan variabel slack-nya. Terus di fungsi tujuan itu kita tambahkan dengan min karena kita maksimum. Terus ada nilai variabel keputusan non negatif dan mengosongkan ruas kanan fungsi tujuan. Jadi penyelesaian yang kita dapat yaitu 8x1 tambah 9x2 tambah 4x3 tambah S1 tambah S2 tambah S3. Selanjutnya kita akan membuat tabel. Kita akan membuatnya tabel terlebih dahulu. Di sini tabelnya sudah terisi. Yang pertama ada variabel basis. Basisnya itu S1, S2, S3 ini variabel slack-nya tadi yang di sini. Terus X1-nya kita masukin angka, kan X1-nya kan 1 nih, X2-nya kan 1, terus 2X-nya kan 2, karena 2, habis itu tambah S1, S1-nya 1, habis itu S2 dan S3-nya kan nggak ada nih, makanya kita taruh sini 0. Terus di S2 gitu juga, di X1-nya kan 2, habis itu di X2-nya kan ada 3, habis itu di X3-nya kan ada 4, tambah S1 kan nggak ada 0, habis itu S2-nya kan 1, S3-nya juga tidak ada. Kemudian di S3-nya gitu juga, 7X1 kita taruh 7, habis itu 6, habis itu 2, kan S1 sama S2 kan nggak ada, makanya 0 sama 1. Terus NK ini nilai kanannya tuh udah diketahui 2, 3, dan 8, makanya kita taruh di sini 2, 3, dan 8. Selanjutnya kita akan melakukan langkah iterasi, yaitu kita akan mencari kolom kunci. Kita akan cari kolom kuncinya. Jika Z-nya maksimum, maka kolom kuncinya itu adalah nilai negatif tertinggi. Sedangkan jika Z minimumnya, maka kolom kuncinya itu adalah nilai positif tertinggi. Terus, jika terdapat dua nilai tertinggi, maka pilih salah satu. Nah, mari kita lihat di sini. Kita akan mencari kolom kunci. Nah, kolom kuncinya itu kita harus lihat nih di dalam tabel ini. Ini kebetulan tabelnya sudah diisi.
kita akan melihat kolom kunci di fungsi tujuan. Ini Z ya. Z ini adalah fungsi tujuan, yaitu Z ini adalah yang soalnya tadi, bentuk umum ini. Inilah fungsi tujuan kita. Di fungsi tujuan ini kita harus tahu dulu apa namanya tuh, di fungsi tujuan itu yang mana kolom kuncinya. Kita lihat dulu yang mana nilai positifnya yang paling, nilai negatifnya paling tinggi kan ada 9 kan, maka kolom kunci di sini adalah di X2. Terus sesudah itu kita lihat lagi baris kunci. Ketika kita melihat baris kunci, kita harus tahu dulu nilai indeks. Sebelum ini udah terisi ya. Indeksnya itu rumusnya NK per kolom kunci. Jadi kan NK kan udah ketahui nih, kolom kunci kan tadi di X2 kan. Jadi NK ini dibagi nih, 2/1 dibagi hasilnya 2. Terus lihat lagi, NK-nya 3, habis itu kolom kuncinya 3, berarti 3 dibagi 3 hasilnya 1. Habis itu NK-nya kan 8, kolom kunci kan 6, berarti 8 dibagi 6 jadi 8/6. Makanya dapatlah indeksnya 21 sama 8/6. Terus kita lihat lagi. Setelah kita mencari baris kunci, kita cari lagi nilai kunci ya. Nilai kuncinya itu dia terdapat pada persilangan kolom kunci dan baris kunci. Tadi kan kolom kunci kan udah nih. Terus baris kunci. Baris kunci ini kita lihat indeksnya yang paling negatif, yang paling sedikit, terkecil. Yang paling terkecil kan satu nih kan. Makanya ininya kolom baris kuncinya tuh ada di 3 nih di sini. Sesudah itu persilangan antara kolom kunci dan baris kunci ada di 3 kan. 3 ini adalah nilai kunci. Jadi nilai kuncinya itu sama dengan 3. Sini kita akan mencari var keluar sama var masuk. Maksud dari var keluar dan masuk ini gini. Kan tadi nilai kuncinya itu di 3. Jadi yang harus kita keluarkan di S2. Nanti S2-nya dikeluarkan, masuklah X2-nya. Gitu. Terus kita akan sesudah ini kita akan mencari nilai baru pada baris kunci. Sesudah itu kita akan mencari var keluar dan var masuk. Maksud dari var keluar ini adalah kan tadi nilai kuncinya tuh di 3 kan. Jadi kita akan mengeluarkan S2 nih dan masuknya X2 nih. Jadi S2 nih dikeluarkan, X2-nya masuk ke sini. Seperti pada tabel yang seperti ini. Jadi di sini kita nanti akan mencari nilai baru pada baris kunci. Baris kunci tadi, yang mana baris kunci? Baris kuncinya tadi di sini kan, di S2 kan, S2. Ini kan kebetulan udah langsung dikeluarkan nih S2-nya. Baris kuncinya di sini kan 2, 3, 4. Makanya kita akan membagi ini dengan hasil dari nilai kunci. Nilai kunci tadi berapa? 3 kan? Makanya semuanya itu dibagi menjadi 3. 2 dibagi 3, 2/3. 3 dibagi 3, 1. Makanya gini. Kan di sini nanti dimasukkan. Jadilah 2 dibagi 3 kan 2/3. Ini kan udah diganti jadi X2. Tadi kan S2 kan. Terus 3 dibagi 3, 1. Terus 4 dibagi 3 kan 4/3. 0 dibagi 3 kan 0. Habis itu S2-nya 1 dibagi 3, 1/3. Habis itu 0 dibagi 3 kan 0. NK-nya tetap ini apa namanya tuh 1 dibagi 3, 1. Sesudah kita mendapatkan nilai dari yang kita keluarkan tadi, kita akan mencari nilai baru. Ini udah jadi nilai baru. Kan ini tadi kan nilai lama. Ini nilai lama. Ini sekarang udah menjadi nilai baru. Caranya, nilai lama ini dikurang dengan nilai baru baris kunci dikali nilai kolom kunci. Kita lihat baris S1-nya tadi. S1-nya kan
S1-nya yang lama 1, 1. Nah, 1, 1, 2, 1, 0, 0. Nah, nilai baru itulah nilai yang ini tadi. Yang kita dapatkan itu 2/3, 1, 4/3. Nah, jadi ini nilai baru baris kunci dikali nilai kolom kunci. Kolom kuncinya tadi kita lihat 1, karena kan nilai kuncinya tadi di antara X2 nih, berarti 1 kita ambil kan. 1. Makanya di sini 1. Dapatlah hasilnya 1/3, 0, 2/3, 1, min 1/3, 0 sama 1. Nah, seterusnya gitu juga, di S3 gitu juga. Tadi nilai yang nilai lamanya 7, 6, 2, 0, 0, 1, 8. Dikali dengan nilai kolom kunci, baru dikurang dengan nilai lamanya. Dapatlah seperti yang ada pada tabel di sini. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan tabel ini, baru penentuan solusi optimal. Optimal di sini kita tengok. Kita kan cari tadi minim kan, minim. Nah, di sini kita tahu jika Z maksimum dikatakan optimal jika seluruh nilai koefisien itu positif atau 0. Sedangkan jika Z min dikatakan optimal jika seluruh nilai koefisien negatif atau 0. Jadi kita tengok di Z ini. Baru bisa kita cari kita mau dia udah koefisien positif atau koefisien negatif. Kita lihat lagi di sini. Karena yang kita cari ini nilai Z min, maka nilai koefisien negatifnya itu atau harus 0 semua. Jadi di sini tuh harus 0 semua, sedangkan di sini masih ada yang positif. Maka kita akan membuat seperti yang tadi. Namanya iterasi, yaitu membuat tabel yang seperti tadi. Dengan kita harus cari dulu baris kunci, kolom kunci. Di sini baris kuncinya itu ada 3. So, kita harus cari nilai barunya, caranya dengan nilai lama dikurang nilai baru baris kunci dikali nilai kolom kunci. Dan baris 1, 1/3, 0, 2/3, 1, 1 min 3 dikali 0. So, nilai barunya 1, 0, min 2, 0, min 2/3, 1/3. Hasilnya 0, 0, 4/3, 1, min 1/9, min 1/9. Ini bisa kita nilai yang kita sudah dapatkan ini bisa kita masukkan ke tabel yang baru. Tabel ini kan nilai yang barunya itu 0 di S1, 0, 0, 4/3, 1, min 1/9, min 1/9, NK-nya 7. Indeksnya tidak ada lagi karena dia udah positif semua. Terus X2-nya kayak gitu juga, 0, 1, 8/3 sampai seterusnya. Nah, terus kita lihat di sini tabelnya masih ada yang min nggak? Karena kan kita carinya tadi Z min kan. Terus tabelnya itu sudah optimal sehingga perhitungan iterasi itu dihentikan. Jadi karena ini sudah optimal, yang ini sudah optimal di Z ini, maka tabelnya dihentikan. Baris Z ini tidak ada yang negatif kan? Di sini tidak ada yang negatif kan? 0, 0, 4, 0, 5/3, 2/3, 3, 1/3. Maka hasil akhirnya X1-nya itu 2/3. Jadi kita lihat X1-nya kan hasilnya NK-nya 2/3. Besok X2-nya 5/9. S1-nya 7/9. X3-nya kan nggak ada jadi 0. So Z-nya sama dengan 31/3. Jadi cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.